Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah jelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nama benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman serasa, kembali lagi bersama Zahra di Ruang Tengah Podcast. Hari ini kita bersama narasumber kita, Bu Indin. Assalamualaikum Bu Indin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat. Bu Indin habis ngapain aja nih kalau boleh tahu? Ngapain aja? Ya, macam-macam. Hiburannya banyak. Masak, nongkrong, terus jualan ya pasti. Kalau masak apa aja tuh Tante? Masaknya, kalau masak nasi sudah ada bagiannya sendiri. Tante biasanya masak yang lauk-lauk. Kalau sayuran, kebetulan di keluarga kami senang sayuran yang mentah, jadi biasanya cuma dibikin salad, jadi gampang. Tante ini habis ngapain aja Tante barusan? Nyikat kamar mandi, beberes, nyapu, masak. Masak ya Tante? Oh. Oh nyuci ada lagi nyuci belum juga. satu nyuci. Kalau Tante punya anak berapa Tante? 1. Namanya siapa tuh Tante? Rio Sekolahnya di mana Tante? di So. Di Soya. Kalau selama masa pandemi gini kegiatan Tante biasanya apa aja? Selama masa pandemi normal aja. Mungkin di awal-awal pandemi aja sih kita lebih banyak di rumah. Tetapi setelah itu tetap sih aktivitas normal. Kalau Tante butuh ada urusan keluar tetap keluar. Urusan jualannya Tante? Jualan itu kalau di awal-awal pandemi banyak banget, permintaan naik tajam. Tapi untuk sekarang ini nggak, biasa aja sih. Mungkin orang udah terbiasa dengan kondisi ini, jadi mereka udah prepare. Ada juga mungkin yang masalah ekonomi juga, ya macam-macam faktor lah itu. Kalau boleh tahu bisnis yang ditekuni Tante sekarang apa? Jualan frozen food, sayuran, buah. Banyak macam-macam ya Tan. Kalau boleh tahu nama tokonya apa nama? Dapur Rio. Itu terinspirasi dari mana namanya? Terinspirasi dari mana? Karena saya jualannya berurusan dengan yang ada di dapur ya. Jadi makanya tak kasih nama dapur. Rio adalah nama anak. Gitu. Karena orang-orang kan banyak yang memanggil Mama Rio gitu. Jadi terinspirasi dari itu ya Tante. Kalau asal mula Tante kepikiran buat buka toko ini gimana? Asal mula sebelum buka toko, Tante dari muda itu memang hobi ya kayaknya, berjualan itu hobi. Jadi sebelum jualan frozen food, itu jualan baju. Jualan baju. Kadang-kadang semintanya orang kadang pengen beli panci. Ya aku belikan panci, aku carikan di tempat. Satu orang beli panci, banyak orang ikutan pengen beli panci. Tuh. Jadi dari sana ya. Kalau motivasinya Tante buka bisnis ini apa? Motivasinya? Ya duit lah pasti. Iya, duit ya. Kalau ngelihat dari sosial media Tante, kayaknya tuh banyak banget frozen food yang dijual.
penjualan dari sosial media. Ya, itu apa aja tuh Tante kalau boleh tahu? Yang dijual apa aja? Ya semua yang saya punya gitu. Contohnya apa aja? Contohnya bakso, sosis. Kebetulan saya itu menjual produk-produk yang premium. Jadi maksudnya yang premium adalah yang tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, yang pasti non MSG juga. Jadi semua buatan rumah ya Tante? Semua homemade, tapi bukan semua yang Tante yang bikin. Kalau yang Tante bikin sendiri biasanya apa? Yang Tante bikin tuh sambal. Sambal. Biasanya kalau yang matang-matang kayak ayam bakar bumbu rujak itu hanya kalau pesen aja. Kalau nggak pesen, Tante nggak bikin. Kalau yang bukan Tante buat sendiri berarti ada kerjasama? Ada teman, jadi kerja sama teman. Jadi orang itu kan punya kualitas sendiri ya. Ada yang memang dia itu jago di produksi, ada yang jago di pemasaran. Ya kita kerja sama aja, biar nggak susah gitu. Iya ya. Kalau boleh tahu dari pendidikan Tante yang dulu sama profesi Tante yang sekarang sejalan atau enggak? Kalau sama pendidikan itu bingung ya. Bener sejalan apa enggak? Menurut Tante sih sejalan aja. Dulu Tante sekolah farmasi. Kemudian ngambil sekolah ekonomi. Kalau sama ekonomi kan masuk aja. Kalau sama farmasi mungkin juga seneng sih. Kalau farmasi itu Tante juga. Cuman kalau sekarang mau jualan farmasi, yang farmasi kan pasti obat ya. Ribet. Iya. Perizinannya ribet. Ya ribet aja deh. Jadi males aja. Jadi Tante lebih milih buat jualan makanan aja ya? Mending yang gampang-gampang aja. Kalau boleh tahu Tante pertama kali jual makanan kapan? Dulu Tante masih sebelum menikah, tahun berapa itu ya? 99 2000 lah. Waktu itu pertama kali jual makanan itu langsung layani catering orang nikahan. Itu pertama kalinya Tante? Ya, itu pertama kali, itu proyek nekat. Rata-rata semua yang Tante lakukan itu proyek nekat. Jadi diiyain dulu, masalah ntar bisa apa enggak urusan nanti. Yang penting orang pesen iya bisa. Tapi ribet gak Tante? Dibilang ribet pasti, karena waktu itu karena proyek nekat tidak ada persiapan kurang matang, yang ribet pasti tuh. Berarti kalau dulu buat jualannya masih kayak ribet susah-susah gitu ya? Zaman dulu, ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah enggak sih, cuman sekarang ini kalau dari segi saingan sekarang jauh lebih banyak. Karena kan media sosial banyak, orang bisa dapat barang di mana aja banyak, bisa dimanapun bisa gitu. Tapi yang pasti kita yakin sama kualitas produk kita bahwa beda dengan yang lain. Gitu aja. Kalau mengelola bisnis tuh susah nggak Tante? Kalau mengelola bisnis itu sebenarnya nggak susah, kuncinya cuma satu disiplin. Itu aja sih. Cara biar terus disiplinnya gimana? Mengatur disiplinnya itu kita harus disiplin, harus memisahkan antara uang kita dengan uang yang digunakan untuk bisnis. Itu luar biasa, effortnya luar biasa kalau kita nggak disiplin. Contohnya Tante, duitnya sering kepake buat nambah modal, kepake buat jajan juga. Iya. Keadaan bisnis Tante selama pandemi gini jadi gimana? Biasa sih tetap jalan juga. Cara mengelola bisnis biar tetap stabil walaupun ekonominya turun gimana? Yang pertama, kalau bisnis yang Tante jalankan itu syaratnya itu kita harus banyak relasi. Jadi kita harus memperbanyak networking yang pasti itu. Untuk pemasaran kita, karena ini bisnisnya online, kalau dibilang online juga enggak online juga, offline juga. Tapi yang pasti kita harus punya relasi banyak sih. Dan kita enggak malu untuk memasarkan produk kita gitu. Jadi
orang harus tahu bahwa kita itu memang punya produk yang dijual gitu. Terus kadang kita juga jangan sungkan untuk memberikan taste ya. Jadi misalkan nih begini nih ya, ada tamu, kita suguhin yang kita jual. Tapi kita nggak ngomong dong kalau kita jualan ini. Nanti kan orangnya gini, yang waktu di rumah kamu enak loh itu beli di mana? Biasanya nanya gitu. Beli di aku dong, aku jualan. Oh oke, mau. Gitu. Rata-rata sih begitu. Yang dari yang tante ya. Terus dari mereka, kalau mereka puas, mereka akan merekomen ke teman-temannya. Jadi selama ini yang bisnis tante itu begitu. Jadi banyak yang direkomen dari teman-teman mereka. Jadi kesebar ya? Kesebar? Iya, jadi rekomen dari customer. Makanya kadang sampai jauh-jauh ngirimnya. Gitu. Udah ada yang dikirim di luar kota, ada nggak? Ada, banyak. Banyak. Contohnya mana tuh? Yang pasti di Surabaya. Tuh kalau ngirim sekalian, jadi sekaligus. Misalkan kayak bakso gitu ya, 50 pack langsung kirim ke Surabaya. Itu ada langganan tante itu satu orang kalau pesen 30 pack bakso. Itu pasti dia tuh tiap bulan pasti 30 pack. Oh. Kalau yang tante harapin dari bisnis ini apa? Bisnis ini ya tetap berjalan. Yang pasti kepinginnya sih meningkat, tapi kadang harus mengalahkan dirinya sendiri ya. Rasa males itu yang luar biasa. Nggak ada. Cara tante ngelawan rasa malesnya gimana? Lah kadang itu yang susah, kadang tak biarin aja males. Pengen males ya males aja gitu. Tapi kalau kadung giat, giatnya. Nah itu salah satu yang tidak disiplin yang begitu. Kalau suka duka tante bisnis makanan apa tuh? Sukanya kalau jualannya laku banyak. Nggak seneng ya kalau tiba-tiba itu harga naik dari supplier. Harga naik dari supplier, jadi misalkan kita udah jual nih barang. Udah habis kan? Sudah habis, ternyata kita mau beli lagi dari supplier, harganya itu naiknya udah 2 kali lipat. Jadi kita nggak dapat untung, sama aja gitu. Jadi kita istilahnya cuman kembali modal aja. Karena kita untuk modalin lagi kan dari keuntungan tadi untuk modalin lagi gitu. Tapi itulah bisnis gitu. Kalau pengeluarannya tante lebih banyak dari pemasukan gimana? Pengeluaran pemasukan itu kan seharusnya memang harusnya dicatat ya, harus detail ya, itu tadi ya harus disiplin. Tapi tante nggak disiplin itu tadi. Jadi tante gini, prinsip tante adalah kalau tante catat itu tante ya nggak berlaku buat orang. Jadi nanti kalau tante catat ternyata ketahuan bahwa duit itu kok nggak ada kemana gitu. Padahal barangnya udah habis. Daripada tante mikir yang seperti itu ya udah nggak usah dicatat aja. Itu tante. Jadi nggak kepikiran. Ya biar nggak kepikiran benar karena tante itu istilahnya orang baperan ya kalau begitu, bawa perasaan kadang sampai nggak bisa tidur, kemana ini barang, kemana itu duit, kemana. Karena kan selama ini bisnisnya tante itu kan bisnis kepercayaan Zahra. Jadi di tante itu kan sering pergi, semua kan freezer di luar rumah. Jadi kalau ada orang beli udah biasa, udah tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil, nanti mereka tinggal laporan, tinggal difoto. Malah kemarin yang ditinggal pergi ke mana itu, tiba-tiba di atas Twitter ada uang 50.000. Ini uang siapa, beli apa, nggak tahu. Tapi 50.000, kan gede uang itu. Gitu. Kalau kayak gitu dibolehin tante? Dibolehkan, cuman kan bingung ini uang siapa, bayar apa, kan nggak ngerti. Biasanya konfirmasi ke tante atau nggak? Kenapa? Biasanya yang kayak gitu konfirmasi ke tante atau nggak? Kadang-kadang ada yang ngambil, mereka juga nggak ngomong. Biasanya tetangga sebelah sama tetangga sebelahnya itu ngomong, Mbak Mario, si ini ngambil ini loh. Jadi ada aja gitu yang ngasih tahu si ini ngambil ini. Udah laporan belum?
gitu. Jadi udah dekat juga ya? Iya, ya alhamdulillah tetangga di sini pada membantu sih untuk yang begitu. Kalau pengalaman terseru tante dalam bisnis ini apa? Pengalaman seru zaman dulu tuh ya, tante nggak ada mobil, beli ambil yang ini ambil dagangan ke pasar Jatinegara. Waktu itu tante masih dagang plastik. Kebayang dong dagang plastik kalau lagi belanja berapa karung gitu. Ya itu dibawa motor, naik motor Honda Beat itu. Jadi taruh di depan, taruh di belakang, orangnya naik di karungnya. Berarti sebelum tante bisnis makanan ada bisnis yang plastik Ya itu itu dulu ya? ada baju, ada plastik, ada sepatu. Kalau bisnis baju gitu gimana tante? Kenapa? Kalau bisnis baju gimana? Sama aja sih, semua pada dasarnya itu sama. Mau bisnis makanan, mau bisnis baju, bisnis plastik. Sebenarnya kalau yang bisa dimainkan labanya itu kayak bisnis baju, bisnis sepatu gitu, itu bisa dimainkan labanya. Tapi kalau bisnis makanan enggak. Karena makanan kan sifatnya masa gitu. Kalau yang lebih menguntungkan biasanya yang mana? Kalau tante rasa makanan sih, karena kan orang tiap hari butuh makan. Gitu. Kalau baju, sepatu mungkin nggak tiap hari orang mau beli kan. Jadi tante masih lanjut yang sepatu sama baju atau udah fokus ke makanan aja? Cukup. Fokus ke makanan aja. Kalau menurut tante anak-anak remaja zaman sekarang cocok buat berjualan makanan nggak? Ya bagus lah, karena kalau tante lihat itu ya banyak tuh makanan-makanan kekinian ya, yang macam-macam ya. Kreasinya bagus-bagus. Iya. Kalau soal rasa nggak tahu ya. Kebetulan tante nggak terlalu suka rasa manis, jadi nggak pernah. Tapi excited apa? Bentuknya bagus, bagus. Terus mereka cara promosinya bagus di Instagram. Tuh pernah lihat. Kalau tante kan gaptek, nggak tahu gimana caranya promosi di Instagram, nggak tahu. Biasanya di Facebook aja. Di Facebook ya. Berarti tante selain di Instagram di Facebook juga? Ya Facebook aja gitu. Tapi yang Facebook tante juga isinya boomer aja. Jadi ya istilahnya nggak ada anak muda lah, orang-orang sepantaran tante aja gitu. Berarti pembeli tante kebanyakan orang tua ya? Pembeli tante itu mayoritas ibu rumah tangga. Ada sih yang masih muda, itu biasanya kalau mereka hanya buat event kayak misalkan pengen bakar-bakaran gitu, tuh baru ada gitu. Kalau yang lainnya sih mayoritas ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Jadi ibu-ibu kan mereka stok makanan untuk kebutuhan di rumah gitu. Biasanya kalau ada makanan yang lagi viral atau apa itu ibu tante nyoba ini nggak? Nyoba jualan juga nggak? Atau gimana? Enggak. Enggak. Memang tante sengaja tidak mengikuti yang lagi viral. Menurut tante, life saving yang viral itu sebentar aja. Menurut tante ya, karena pengalaman selama ini yang viral itu ya cuma sebentar aja. Kayak dulu zaman pernah viralnya brownies. Habis itu kan hilang. Tapi memang sekarang ada yang muncul lagi. Berarti tante tetap jualan apa yang tante jualan biasanya? Iya, yang reguler aja, yang biasa dipesan aja, maksudnya Kayak sosis, bakso, daging. Tuh. Kalau boleh tante boleh ngasih ini nggak motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang buat berbisnis makanan sejak dini gimana? Nggak apa-apa kalau ingin mulai bisnis dari yang viral, oke. Gitu. Masing-masing itu pasti punya, kalau harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu sampai di mana sih jalannya bisnis itu gitu. Kalau cara nyobainnya tuh biasanya gimana tante? Jadi gini, cara nyoba nih ya, pengen. Misalkan kita nggak bisa bikin sendiri, kita kerja sama temen yang bisa bikin. Kalau nggak ada temen yang bisa, gampang lah, cari aja di online shop tuh, kan banyak tuh. Cobain salah satu.
cobain salah satu gitu, coba bikin aja foto-foto. Biasa anak muda kan bagus kalau bikin foto, posting jualan ini gitu ya. Posting, kalau posting jualan itu jangan hanya sekedar gini, misalkan ini ya, buah ini saya jualan ini nih, jangan, tapi ceritakan dulu ini apa sih, ini buah jeruk, manfaatnya ini gitu. Kamu pengen mendapatkannya, ada loh di toko aku gitu. Berarti Gitu aja sih. Berarti kerjasama dalam bisnis tuh penting juga ya? Kenapa? Kerjasama dalam bisnis tuh penting juga. Ya, Cara tante menghandle pekerjaan sama menjadi ibu rumah tangga dan lain-lain tuh gimana? sama aja sih, karena mungkin tante pekerjaannya karena lebih banyak di rumah mungkin ya. Jadi kalau pergi-pergi itu juga urusan rumah juga, bukan istilahnya tante pergi-pergi yang jalan-jalan enggak. Kalau dari ibu, cara ibu ngasih pesan motivasi ke ibu-ibu di luar sana buat nge-handle yang ingin berkarir kayak gini tuh gimana? Yang pengen Motivasinya berkarir gini. itu wanita itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sangat luar biasa. Karena dia tidak hanya sekedar wanita, dia harus jadi ibu. Karena laki-laki kan nggak bisa jadi ibu. Hanya wanita yang bisa merasakan melahirkan, merasakan hamil, merasakan menyusui. Itu hanya wanita. Jadi yang bisa tahu persis kondisi itu biasanya itu wanita. Jadi makanya kenapa dia diciptakan itu kadang tegar kan, wanita itu. Apapun yang terjadi itu dia tegar. Dia harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia harus bertanggung jawab bagaimana suaminya, bagaimana anaknya. Apalagi kan ibu kan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ya ibu-ibu kodratnya ya begitu. Tante sebelum closing ada kenang-kenangan dari kita nih. Oh, ada kejutan. Iya. Wah, Kenangan dari karya Lula kelas 10 untuk tante. terima kasih, cakep sekali. Kasih ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja perbincangan kita yang seru sekali bersama Tante. Tante juga makasih juga buat waktunya hari sama-sama. ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bertemu lagi di podcast Ruang Tengah berikutnya. Dadah. Dah. Audio Jungle.